Oke, di episode pertama kita Ruang Tamu Grand Cikarang City kali ini kita punya tamu spesial yaitu Grace Tania. Hai Grace. Halo Mbak, terima kasih banyak sudah diundang untuk bertamu di episode perdana kali ini. Ya, kita juga terima kasih ya udah mau datang ke Ruang Tamu Grand Cikarang City. Apa kabarnya nih Grace? Baik, jutaan. Luar biasa. Ya, soalnya hari ini kenapa kita ngundang Grace? Itu ada sesuatu yang spesial sih, karena kita agak cukup yang menjadi menarik buat kita hari-hari ini adalah ada banyak sekali orang muda yang mengambil keputusan menjadi entrepreneur gitu ya Grace ya. Salah satunya Grace nih yang saat ini udah menjadi pembisnis ya, business woman. Tapi sebelum ke sana kita pengen tahu cerita atau histori sebelum Grace menjadi seorang entrepreneur kali ya gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Boleh. Aku mungkin kenalin diri dulu kali ya. Nama aku Grace Tania dan mungkin sekarang kalau misalkan ditanya usiaku ya masih 20-an lah ya. Dan juga kalau misalkan sebelum saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, Mbak, memang saya sebelumnya bekerja dulu di sebuah perusahaan di industri media, televisi lebih tepatnya. Dan juga sebenarnya saya juga sambil menjadi MC juga sebenarnya Mbak, sama kayak Mbak luar juga biasa, nih. besok jadi MC kita. Nah, tapi hari ini saya, amin ya. Karena saya diminta menjadi tamu di sini, sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga sebenarnya masih sangat banyak belajar juga sama banyak orang-orang hebat di luar sana. Dan memang mengambil keputusan untuk bisa menjadi entrepreneur sekarang, itu keputusannya cukup panjang ya. Karena sebenarnya kalau jujurnya kuliah saya itu nggak nyambung sama pekerjaan saya sebelumnya di industri TV. Sampai sekarang saya punya usaha ini juga sebenarnya agak melenceng. Jadi saya dulu tuh kuliahnya di DKV atau Digital Media Communication and Advertising. Jadi kalau misalkan desain gitu-gitu, layouting, itu aku belajar itu. Dan memang salah satu hal yang aku kadang-kadang mikir juga ya, dulu tuh aku sangat suka hal-hal yang challenging, yang baru gitu. Makanya aku ngerasa, karena dari semua jurusan yang aku paling gak terlalu bisa itu adalah DKV, masuklah DKV. Wow, justru ambil resiko banget ya, yang nggak dibisa, yang nggak suka malah diambil. Nah itu dia, tapi masalahnya sekarang dari situ, bukan jadi masalah deh, dari situ malah justru sekarang aku merasa bersyukur karena aku pernah ngambil jurusan itu. Itu kepake banget di usahaku yang sekarang ini. Apalagi era sekarang, era digital ya. Betul banget, dan kayak semua dituntut cepet di saat kalau misalkan butuh urgent, aku bisa nge-layout sendiri, aku bisa ngedesain sendiri gitu. Tapi anyway, balik lagi ke yang sebelumnya, dari DKV itu akhirnya saya awalnya terjun di industri TV, awalnya bermula dari nge-host di salah satu stasiun TV. Kemudian pada saat mau apply lebih lagi untuk masuk jadi reporter ya dulu ya, ternyata di TV tersebut yang dibutuhkan adalah kebetulan tim sales. Dan akhirnya ya udah tuh lumayan lama saya di industri TV itu, hampir 5 tahun ya memang saya ada di situ. Tapi kalau misalkan throwback lagi ke sebelumnya, saya dari dulu pas lulus maunya sebenarnya kerja sendiri. Jadi emang mau freelance. Yes. Namun karena orang tua dulu ya konvensional banget, maunya anaknya kerja di perusahaan, settle setiap bulan digaji gitu kan. Kalau misalnya freelance belum tentu setiap bulannya dapat gajinya sama gitu kan. Belum tentu di bulan itu juga ada job terus gitu. Nah ya akhirnya seiring berjalannya waktu, ternyata setelah 5 tahun emang agak lumayan panjang ya, dari doa aku mau jadi pengusaha sampai akhirnya bisa usaha sendiri ini. Berjalannya emang cukup keputusannya agak-agak sulit, khususnya di masa pandemi itu di tahun lalu lebih tepatnya, yang akhirnya membuat aku justru bulat untuk kayak ya udah deh, gue kayaknya harus keluar dari comfort zone gue. Nggak bisa nih kalau misalnya terus-terusan kayak gini, karena kalau misalnya dibilang usaha atau melakukan suatu usaha itu udah dari sebelum-sebelumnya, kayak bikin WO udah, terus pernah buat clothing line udah. Cuma baik lagi ya, memang kalau misalkan mau bikin sesuatu usaha itu memang harus fokus. Yeah. Jadi kalau misalnya bercabang-cabang kayak aku masih ngambil ngurusin kerjaan di kantor, udah gitu ngurusin usaha yang lain, itu jadinya nggak fokus dan akhirnya ya udah hitung-hitung ya udahlah, yang penting udah pernah coba. Yeah. Ya gagal ada juga gagal gitu. Cuman ya balik lagi, ternyata pada saat menjalaninya dari kegagalan itu akhirnya bikin aku jadi kayak oh ya udah, gue udah tahu gagal di situ, akhirnya nggak boleh gagal yang sama lagi. Dan akhirnya puji Tuhan kemarin tuh dapat juga kesempatan yang akhirnya buat aku
yakin untuk aku bisa keluar dari comfort zone ini untuk bisa mulai start usaha ini gitu. Wow. Kalau saya usahanya apa, sekarang saya justru di F&B. Oke. Gitu. Ya Wah, seru sebenarnya nih. dulu nggak mau justru di F&B sejujurnya. Oh gitu. Oke, ini yang membuat seru begini, Grace. Satu, usia muda. Kedua, pernah dikerja sebenarnya gini, cita-cita emang sudah dari awalnya pengen jadi pengusaha ya gitu. Tapi keinginan orang tua sometimes memang harus di corporate, punya status, punya gaji tetap, even besar atau kecil sebenarnya itu nggak berpengaruh gitu. Nah, untuk ngambil keputusan ini kan sebenarnya nggak mudah. Apalagi tadi kamu bilang di F&B gitu. Kenapa? Nggak suka, pertama dari pendidikan, nggak suka tapi diambil. Yang kedua sekarang secara usaha nggak begitu suka, lalu kenapa ngambil keputusan ambil usaha itu, dan apa nama usahanya saat ini? Boleh diceritakan mungkin? Boleh. Jadi nama usahaku sekarang adalah sebuah restoran, jadi Coffee and Eatery jatuhnya ya. Karena sebenarnya aku pecinta kopi, tanpa adanya eatery karena ya sekarang kalau kita lihat kalau coffee shop tuh udah terlalu banyak gitu. Yeah. That's why aku ada eatery di situ untuk menjual salah satu makanan yang memang di sini nama usahaku Kongko Coffee and Eatery, yang memang Kongko itu diambil dari bahasa Hokkien. Jadi kalau misalnya orang Medan tuh tau lah, Kongko tuh ada ngobrol-ngobrol gitu. Nah, aku maunya kafe aku, restoran aku ini bisa jadi tempat yang nyaman buat mereka ngobrol sambil makan makanan otentik Medan food sama coffee Medan. Dan gitu. bikin betah berarti ya suasananya. Betul banget. Dan memang kalau ditanya makanannya apa yang dijual di sana, ya makanan Medan. Memang itu yang mau aku sampaikan message-nya. Jadi mungkin kalau sebelum aku lebih jauh, ya tadi kuliah memang ya aku nggak terlalu suka, tapi aku jalanin, misalnya nggak terlalu aku bisa lah ya, tapi ternyata pas aku jalanin ternyata ya suka-suka aja gitu. Jadi sebenarnya keluarga aku adalah orang Medan gitu kan, mamaku jago banget masak dari dulu gitu, dan mama aku itu punya ya usaha kecil-kecilan gitulah, rumah makan gitu. Dan dulu aku ngelihat kayak sistemnya mamaku adalah dia masak sendiri, dia buat makanan sendiri, dia serving sendiri gitu kan. Dan waktu itu ya sebagai anak kadang kita bantuin nih. Terus sempat ada celetukan kayak nanti kamu lanjutin aja nih gitu kan. Tapi aku bilang nggak mau dilanjutin karena capek apa-apa sendiri. Kenapa nggak mama buat sistemnya, mama nggak usah masak sendiri, mama nggak usah ngurusin kasir sendiri, jadi udah autopilot gitu. Tempat itu udah lama banget ngomongnya, udah dari aku kayak masih SD, kayak SMP gitu lah ya. Nah terus kayak aku bilang aku nggak mau kayak mama, capek gitu. Terus berjalan dan memang aku lihat mamaku tuh emang orangnya konsisten banget ya. Jadi emang role model aku sendiri adalah mamaku gitu. Dan dia sangat resep-resep dia tuh banyak gitu. Cuman ya balik lagi karena mungkin orang dulu yang maunya semua apa-apa dibuat sendiri, jadi akhirnya capek sendiri gitu. Benar. Kan. Dan akhirnya pada saat kemarin pandemi kemarin itu kayak tiba-tiba ya udah sepi aja gitu kan, nggak bisa dine in, nggak bisa jualan kemana-mana juga. Terus kayak aku mikir kayaknya bikin makanan ini oke nih. Biasanya mamaku jual makanan ini ngohyong gitu ya. Ngohyong itu kan terkenal nggak halal gitu ya, tapi mamaku jual ngohyong tuh halal. Dan dibuat sendiri, dan aku tahu juga proses pembuatannya kayak gimana. Dan di PPKM itu kan kayak sulit buat cari makan di luar, maunya yang hygiene, akhirnya bikinlah frozen food. Dari situ pas saya buka PO, terus di Instagram ya, karena digital sekarang udah makin kuat, semua orang mungkin selama PPKM semua nge-scroll jualan, ya udah dari situ banyak yang, puji Tuhan banyak yang percaya sama makanan itu dan orang pada bilang enak. Kayak aku pikir-pikir kenapa nggak makanan Medan yang biasa mama aku buat itu diperkenalkan ke orang-orang di luar sana yang belum mengenal makanan Medan. Jadi sebenarnya tujuan goals aku adalah sebenarnya biar orang-orang di luar sana yang belum pernah makan makanan Medan itu tahu makanan Medan itu sebenarnya enak, dan banyak loh sebenarnya variasinya. Ada banyak yang nggak tahu, ada yang tahunya cuma lontong Medan doang atau misalnya udah paling itu doang ya kan biasanya. Sebenarnya tuh ada banyak lagi yang lain, kayak ada emi, ada mie sop, ada kue sop tuh enak tuh. Iya kan. Terus ada mie gomak. Nah dari situ start dari yang awalnya dari mulut ke mulut, dari yang nawarin sendiri by Instagram gitu, by Facebook gitu kan. Akhirnya dapet tawaran untuk bisa buat usaha ini, buat proyeksinya, dan akhirnya ya udah buat aja branding semua segala macam, dan akhirnya jadilah si Kongko ini yang dengan tujuan
untuk kita memperkenalkan Medan Food ini dan Medan Coffee. Jadi memang kopi Medan juga sebenarnya enak banget gitu. Jadi memang kopi yang ada di Kongko juga pun semua kopinya kita ambil langsung dari Medan. I see. Jadi secara bahan baku semua dari Medan ya? Betul, sama masyarakat. Dan memang posisinya sekarang lokasinya kita ada di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu memang kalau misalkan aku lihat marketnya, banyak orang yang bilang, Grace, lu buka di Jakarta Selatan nggak ada Medan Food, di sini semua rata-rata yang estetik gitu kafe-kafenya. Berarti udah survei market juga dong udah ya? Survei market juga. Okay. Dan memang kenapa alasannya aku buat di situ, kenapa nggak bikin makanan Medan yang di Jakarta Utara, Pluit misalnya, kan tuh banyak tuh sarangnya gitu kan. Sekarang kalau misalnya aku buka di daerah sana, aku teringat sama satu ilustrasi. Jadi memang saya pernah dengar salah satu kalimat ini dan cerita perumpamaan ini yang dimana ada dua orang salesman yang dikasih tugas sama bosnya untuk dia cek market ya di salah satu daerah di Afrika. Dia punya pabrik sepatu, disuruh salesman ini, dua orang ini pergi ke sana. Ada dua tanggapan dari dua salesman ini. Yang satu pas balik, dia tanggapannya, wah Pak, kayak nggak mungkin deh kita jualan sepatu di sana karena orang-orang di sana pada nggak pakai sepatu. Sedangkan salesman yang satu lagi dia bilang, wah Pak, justru ini opportunity yang bagus banget tuh kita jualan sepatu di sana karena orang-orang di sana nggak jual sepatu. Jadi kita bisa laku banget nih jualan sepatu di sana. Jadi ini dua hal sudut pandang yang berbeda, mindset yang berbeda, dan saya memilih mindset salesman yang kedua, di mana kita lihat di sana, oh ternyata market di sana tuh belum ada justru yang punya makanan Medan, jadi justru Kongko masuk di sana untuk bisa ngasih tahu kalau makanan Medan tuh enak loh gitu, kopi Medan tuh enak loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari yang sebelumnya, kenapa saya nggak mau di F&B, karena tahu awalnya ya ternyata F&B itu takutnya capek gitu. Karena mungkin orang tua udah kasih pandangan kayak gitu. Tapi ternyata pada saat kita belajar, kita lihat, cari tahu, dan aku juga ngelihat ya memang sekarang kalau misalnya bisnis F&B yang nggak pernah mati ya, semua orang butuh makan, semua orang butuh minum gitu. Apalagi sekarang kopi udah jadi satu kebutuhan lifestyle semua orang gitu sih sebenarnya. Cuman yang saya lagi uniknya ini begini, Grace. Selain tadi pengambilan keputusan secara bisnis, secara promosi, market dan lain sebagainya, yang membuat unik menurut saya adalah bahwa Kongko ini menurut infonya baru dan justru kamu mendirikannya di masa PPKM atau di masa COVID gitu, yang mana orang-orang yang selama ini punya usaha F&B itu justru ngerasa lagi down banget gitu ya, khususnya mungkin kayak yang catering atau mungkin untuk yang biasa untuk acara perkantoran atau untuk wedding dan lain sebagainya gitu. Bahkan resto-resto juga banyak yang boleh dibilang secara omset tuh gila banget gitu. Tapi kenapa ya kamu berani ambil keputusan di masa-masa yang seperti ini untuk buka usaha bisnis F&B? Iya, jujurnya sih sebenarnya di awal Kongko buka, jadi Kongko emang bukanya belum lama ya, tepatnya di 30 Mei yang lalu kami buka, dan memang di Mei itu tuh udah menurut saya udah proses transisi lah di situ ya, karena vaksin udah mulai masuk dan lain sebagainya, dan itu saya optimis untuk bisa buka si Kongko ini dengan konsep yang saya tawarkan, dari interiornya, brandingnya, semuanya itu udah saya dan tim untuk bisa bikin sebegitu nyamannya orang untuk bisa Kongko di sana. Jadi 2 minggu setelah Kongko buka itu secara omset tuh masih on target tuh, masih aman ya. Yang datang juga misalnya nggak yang naik tiba-tiba setelah 2 minggu Kongko buka. Jadi setelah 2 minggu Kongko buka tuh sebelum PPKM darurat, jadi masih PSBB. Tiba-tiba PSBB kan, gara-gara orang balik mudik. Itu udah mulai agak turun tuh karena meningkat kasusnya. Terus tiba-tiba nggak nyampe seminggu langsung PPKM darurat tuh, bener-bener ditutup. Wah itu sebenarnya kalau ditanya stres apa enggak, sejujurnya lumayan ya, apalagi COVID-nya itu naiknya bener-bener drastis banget, dan tiba-tiba langsung semua orang yang inner circle tuh tiba-tiba banyak yang kena segala macam lah ya, intinya kayak gitu. Dan gimana caranya untuk bisa tetap bertahan di masa-masa itu, menurut saya itu jadi hal yang jadi jadi momen sejarah buat saya lah nanti ke depannya kalau mungkin saya akan ingat lagi ya. Karena menurut saya itu jadi hal yang buat saya belajar untuk nggak egois. Karena saya memikirkan juga ada berapa puluh karyawan di sana, nggak mungkin tiba-tiba harus close karena ini kan. Jadi mau nggak mau kita pikirin caranya gimana untuk bisa tetap settle dan survive.
itu sih survive itu kita mungkin dan thanks God-nya adalah di posisi 2 minggu Kongko buka itu kayak udah diatur gitu loh, jadi semuanya udah settle, GoFood, GrabFood juga, aplikasi online semuanya tuh udah di 2 minggu kedua tuh udah jadi semua. Jadi tiba-tiba PPKM darurat udah bisa berjalan. Terus juga kita bikin catering juga untuk orang-orang yang mungkin kesulitan dapat makan yang isoman. Terus juga kita juga lakuin kolaborasi. Kita juga support juga yang di daerah Jakarta Selatan yang dekat sama Kongko untuk kita berikan juga makanan selama berapa hari untuk mereka isoman. Terus bahkan kami juga sebenarnya ada kolaborasi juga dengan beberapa komunitas untuk bisa support juga sih, karena balik lagi gimana ya, kalau ditanya omset turun, saya yakin semua F&B yang terlibat di F&B bisnis pasti juga akan merasakan omsetnya turun banget di PPKM darurat ini. Tapi balik lagi gimana caranya bisa tetap berpikir kreatif dan juga tenang sih, itu kuncinya, dan tetap konsisten untuk bisa menyajikan yang terbaik, karena saya yakin mungkin dengan masa PPKM ini justru di saat kami tetap memilih untuk tetap buka dan kita menyajikan hal-hal yang mungkin di luar yang biasanya F&B lain lakukan, itu bisa menambah awareness orang lah untuk bisa tahu, oh Kongko itu eksis loh, karena pas banget emang Kongko baru. Dan menurut saya juga ada hikmahnya juga di PPKM darurat ini juga kan, ternyata akhirnya banyak menurut saya influencer-influencer lain yang turut bantu support ya, kayak UMKM yang dia mau bantu untuk promoin secara free, yang biasanya kita harus bayar mereka sampai berapa puluh juta misalkan, dan kami dapat kesempatan untuk bisa cukup email atau misalnya DM atau misalkan kita minta tolong untuk mereka bisa, misalnya gimana cara kita bisa reach mereka mau bantu. Jadi kita nambah awareness lagi tanpa kita harus menambah biaya marketing lainnya. Jadi sebenarnya itu udah nilai plus di antara PPKM ini sih sebenarnya, meskipun ya memang harus berdarah-darah dulu ya, tapi saya kan pasti ada sesuatu hal yang besar yang mungkin kita nggak tahu sekarang gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya sih selain tadi kita fokus, tenang gitu kan ya, tetap memikirkan strategi, bahkan sebenarnya selalu ada jalan keluar ya dengan apapun kondisinya yang ada saat ini. Setuju. Untuk bisa survive. Oke, nah ya Grace, dari semua itu ya kita semoga berharap usahanya lancar ke depannya ya. Amin. Gitu, sehingga juga seperti yang Grace tadi bilang, tidak boleh egois, akhirnya ada bisa menolong banyak orang juga yang secara butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pembukaan bisnis seperti ini Grace, apakah menurut Grace itu pemilihan sebuah tempat itu sangat penting sekali atau tidak gitu? Nah, kira-kira faktor apa nih dari segi tempat yang menurut Grace pantas untuk dibuka usaha seperti yang Grace lakukan saat ini gitu kan ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Nah, mungkin balik lagi ke tadi penjelasan saya di awal, kenapa saya milih di daerah Jakarta Selatan ya, mungkin salah satunya karena yang tadi saya sampaikan di sana belum ada ya restoran atau kafe yang memang khusus untuk menjual makanan otentik gitu, kebanyakan western gitu ya. Dan itu juga jadi salah satu alasan, dan juga tempat saya itu, nanti kalau misalnya teman-teman dolen mampir ya, nah itu memang ada di jalan besar gitu, Mbak. Jadi memang salah satu alasan juga kan untuk, apalagi tempat baru yang memang, maksudnya brand baru, kafe baru, mau nggak mau harus nyari awareness, meskipun sekarang kita balik lagi nggak bisa ngandelin orangnya cuma lalu lalang ya, tetap harus semua pakai digital. Namun tetap itu jadi salah satu syarat utama lah kamu bikin bisnis khususnya F&B, yang memang kita mau jual ada tempat makannya, atau mungkin biar orang tahu juga kalau oh ini ada rumah makan baru nih namanya Kongko gitu. Terus juga selain itu sebenarnya selain tadi lokasinya strategis apa enggak, terus market di sana seperti apa, juga mungkin salah satu yang jadi poin plus kalau misalkan ada tempat parkirnya yang nyaman juga untuk orang bisa mampir gitu, atau mungkin juga dia ngelihat juga dari segi environment yang di sana tuh seperti apa sih, kayak gitu sih kalau menurut saya kalau untuk usaha khususnya di F&B ya. Ya. Nah, kita mau minta pendapat juga nih buat dari Grace gitu terkait ada satu area itu Grand Cikarang City gitu, dan yang hari-hari ini cukup unik, mereka memberikan produk yang rumah tapi bisa untuk tempat usaha gitu loh. Nah, mungkin menurut Grace apakah tempat itu strategis atau gimana, mengingat saat ini sih sudah ada 8.000 kakak memang yang tinggal di sana. Ya, pas saya dikasih tahu ini tentang 8.000 kakak, menurut saya tuh 8.000 kakak tuh banyak loh, berarti belum secara satu captive market ya. Betul, secara captive market tuh udah banyak, dalam artian gini, satu kakak aja bisa isinya
pasti satu kantor pasti 2 orang sama Iya. istrinya misalnya, belum sama anaknya ada 1 atau 2 orang, dikali aja 8.000 dikali, contohnya kita taruh 4 ya karena program pemerintah KB 2 anak Iya. misalnya ya, lalu kali 4 udah hampir berapa tuh? 24 ya, banyak lah. Dan posisinya sekarang dengan rumah yang dimana bisa dijadikan usaha itu juga jadi poin plus. Biasa orang ruko nggak sih ya, Iya. ruko jadi bawahnya jadi usaha, atasnya tempat tinggal. Tapi sebenarnya Mbak, dulu tuh saya tuh sempat mikir mau punya ruko jadi biar apa, biar tinggalnya di atas aja, Iya. jadi di bawah jadi usaha. Jadi kalau misalkan mau kerja tinggal turun ke bawah. Efisiensi waktu juga ya, nggak Efisiensi ada waktu, jarak. bener. Nah sekarang dengan adanya di Grand Cikarang City ada yang rumah, terus bisa jadiin usaha, menurut aku tuh bisa jadi poin plus dan jadi bahan pertimbangan juga sih. Apalagi sekarang kan kalau saya lihat banyak banget generasi-generasi sekarang ya, Gen Z, millennials tuh udah mulai aware banget. Iya. Dan juga saya lihat juga sekarang mindsetnya para anak-anak sekarang ini maunya tuh bisnis gitu, punya usaha. Iya. Dan kalau misalnya dilihat juga brand-brand lokal sekarang udah berjamuran gitu. Dan dengan adanya ini mereka bisa tinggal, mereka juga bisa usaha juga di sini, apalagi didukung dengan captive market yang juga udah banyak gitu. Tinggal disesuaikan lagi aja produknya apa, target marketnya mau kemana, sesuai apa enggak. Menurut saya kalau misalkan mereka melihat Grand Cikarang City seperti ini dengan kondisi captive market yang sangat baik dan juga dengan kondisi rumah yang bisa jadi izin usaha, karena kan nggak semua rumah bisa dapat izin usaha itu kan, biasa dari developernya atau mungkin biasanya ada yang ribet lah dan lain sebagainya. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan untuk anak-anak sekarang, para entrepreneur yang Muda. sudah ada di dalam dirinya mereka. Mungkin bisa kasih gambaran juga gini, ada banyak orang entrepreneur muda, kepikiran juga nih pengen punya usaha, terus lingkungan udah ada, terus boleh bilang ada fasilitas tempat yang bisa mendukung mereka buat usaha. Cuman kepikirannya satu, Pak, usaha apa yang mau gua buka ya gitu loh. Kira-kira Grace bisa kasih inspirasi mungkin beberapa jenis usaha yang menurut Grace itu cukup bagus dibuka di tadi yang kondisi yang captive marketnya udah bagus dan tempatnya juga bisa untuk izin usaha, nggak terlalu besar dan lain sebagainya, seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan kalau ditanya itu ya, pasti nomor 1 saya akan bilang F&B itu pasti itu jadi salah satu usaha yang nggak pernah mati, Karena nggak pernah kebutuhan mati. ya, Karena setiap hari. kebutuhan ya kan, pangan, dan semua orang pasti apalagi dengan didukung nantinya di sini bisa kita adjust dikit lah ya, iya. jadi bisa selesai, jadi lucu-lucu, bisa buat mereka nongkrong juga tuh. Menurut aku itu bisa jadi pilihan F&B, entah itu coffee shop aja bisa, atau mungkin sekarang tuh lagi happening banget sebenarnya bakery gitu. Nah itu jatuhnya F&B ya. Tapi misal pilihan turunannya bisa bakery, bisa coffee, bisa juga rumah makan. Nah terus juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi, misalnya ke kebutuhan sandang kayak baju, kayak butik-butik, small butik ya. Barbershop kan mungkin di sini selama PPKM orang kan takut ya untuk ke barbershop, tapi dengan kita bisa menampilkan barbershop yang hygiene di sini dengan kondisinya karena ini adalah tempat tinggal, ya otomatis kan dia akan memikirkan, ownernya akan memikirkan kebersihan juga, jadi orang juga nggak akan takut untuk potong rambut di tempatnya mereka. Itu biasanya barbershop, kemudian butik, F&B. Sebenarnya kalau misalkan dibilang untuk yang captive market yang sangat banyak ini, paling 3 usaha itu, dan mungkin kalau misalnya ada tambahan lagi boleh biar jadi ada inspirasi. Iya boleh ya. Kalau saya sih lebih sukanya yang penting ada tempat nail art. Oh iya itu juga loh, salon ya. Salon itu juga penting sih. Itu bisa, misalnya kita mungkin kalau dengan kondisi yang luasan yang sekarang bisa dibikin 2 atau 3 pas banget kan. Cukup sih untuk yang seperti itu ikan nail art. Jadi kebutuhan boleh dibilang family dapat semua ya, untuk kebutuhan wanita, anak, terus suami, terus anak-anak muda yang suka nongkrong juga semua dapat ya gitu. Jadi tetap di dalam kawasan lingkungan tempat tinggal tadi itu, tapi semua bisa didapat gitu ya fasilitasnya. Setuju sih ya, nail art ya, beauty and lashes gitu ya, bulu mata biar tetap cetar kemana-mana. Iya benar. Karena beauty juga tetap nggak pernah mati juga sih sekarang, karena orang udah jadi kebutuhan sih deh kayaknya ya, udah jadi kebutuhan banget, lifestyle banget gitu, biar tetap anti ribet-ribet club. Walk up like this. Oke, nih yang terakhir nih Grace, ini yang sebagai orang entrepreneur muda gitu kan ya, berani ambil keputusan di usia yang muda, yang tadinya mungkin punya status zona nyaman kerja, lalu punya usaha, bagaimana nggak mikirin diri sendiri gitu kan, nggak mikirin cuan doang ya, pikirin tapi bagaimana pekerja juga bisa sejahtera dan lain sebagainya.
Mungkin ada tips nih dari Grace buat teman-teman yang di luar sana yang menyaksikan acara Ruang Tamu Grand Cikarang City ini gitu. Khususnya buat orang-orang muda yang mungkin selama ini maju mundur untuk ambil keputusan mau usaha gitu kan ya. Mungkin ada tips dari Grace yang bisa dibagikan. Oke, menurut saya sekarang ini yang buat entrepreneur muda yang sebenarnya udah mau melangkah menjadi entrepreneur tapi masih ragu, tadi kalau kata Mbak bilang maju mundur, menurut saya sekarang tetapkan putusan kalian, pilihan kalian, karena balik lagi lebih baik gagal karena kamu mencoba daripada kamu nggak mencoba sama sekali. Penasaran. Iya, setuju sih. Menurut saya gagal tuh biasa, justru dari gagal itu justru membuat kita jadi belajar dari kegagalan itu untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan di saat kamu sudah memutuskan untuk jadi entrepreneur, menurut saya itu udah membuat kamu melevel up diri kamu untuk bisa nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi kalian juga mikirin orang-orang di luar sana, dan kamu bisa jadi berkat juga loh buat orang lain yang bekerja untuk kamu, dan kamu juga di situ nggak cuman melulu mikirin cuan tadi kayak Mbak bilang, justru ada goals. Baik lagi ya, kalau kamu jadi entrepreneur, kamu harus tahu dulu goals kamu tuh sebenarnya apa sih ke depannya. Kayak misalnya Kongko ini saya buat adalah sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dalam artian tujuan berkat banyak orang itu selain yang bekerja sama saya dan juga orang-orang yang menikmati makanan yang dibuat oleh kami gitu, makanan dan minuman. Dan itu yang jadi pedoman saya di saat saya mulai melenceng. Saya ingat lagi, oh goal saya ini. Nah, di saat kamu sebagai seorang entrepreneur mau menjadi entrepreneur, mau melangkah jadi entrepreneur, kamu udah tahu goals kamu apa, visi kamu apa, misi kamu apa. Itu saya yakin kalau itu udah kuat, berikutnya mau ada gagal apapun atau misalnya ada kendala apapun kayak PPKM waktu kemarin saya hadapi, yang sekarang udah level 3 ya udah lumayan lah ya, tapi at least ada masalah apapun, kalau goals kamu kuat, visi misi kamu kuat, itu kamu nggak akan pernah goyah sama badai apapun yang terjadi. Kamu akan tetap stick sama apa yang mau kamu capai. Intinya sih itu. Dan kalau kamu ragu, menurut aku sekarang pastiin goals kamu udah kuat. Lebih baik kamu jalanin sekarang daripada nggak sama sekali sih. Itu kuncinya menurut saya. Oke, luar biasa. Dan konsisten tuh juga kunci sih, Mbak. Konsisten, karena iya. balik lagi kalau misalkan kamu merasa kamu udah kuat dengan goal yang kamu udah pegang ya, dan kamu konsisten dan persisten jalaninnya, itu pasti bisa ada hal baik terus deh. Benar-benar, karena seringkali sebenarnya yang menjadi kelemahan kita itu adalah konsistensi. Betul. Sama persistensi gitu ya, karena di situ tuh godaannya. Kadang merasa jenuh, bosan gitu-gitu aja. Apalagi anak muda zaman sekarang kan gitu kan, maunya instan. Mereka gue dapat modal, dapat duit segini, gue punya duit segini, sekarang gue mau usaha misalnya punya clothing line atau enggak misalnya mau punya bisnis makanan ya udah mereka buka jalan bisnis. Biasanya bisnis awal-awal itu kadang-kadang oke nih bagus, tiba-tiba rame ya, banyak yang beli ya, biasanya kadang-kadang ada yang kayak gitu tuh. Terus habis itu pas udah jalanin tiba-tiba kena masalah PPKM, terus sepi, jarang ada orderan, akhirnya mereka nggak konsisten lagi buatnya, nggak konsisten lagi brandingnya, ya udah akhirnya bisnisnya flop. Itu kayak gitu sih sebenarnya yang akhirnya jadi banyak orang-orang yang naik turun gitu loh. Apalagi sekarang kalau misalkan kita lihat kayak dulu zaman kopi susu merajalela naik kan, tinggi banget. Kayak sekarang Kroffel sekarang lagi naik banget nih Kroffel. Kita lihat sekarang udah mulai agak turun marketnya. Kita lihat sekarang nanti after itu apa lagi? Dan kita lihat lagi, dan harus inovatif juga sih. Iya sih, dan betul. Konsisten terus untuk kalau emang baik lagi kalau goals kamu udah tahu mau apa, itu kayak dengan udah sendirinya jadi berkembang nanti beberapa hal baru ya. Setuju, yang terkait dengan usaha kita. Wow, lumayan cukup menginspirasi nih Grace ya gitu. Nah, Smart People, ini acara pertama kita untuk di Ruang Tamu Grand Cikarang City, dan kita udah mendapatkan satu inspirasi, insight yang berbeda, yang baru dari seorang entrepreneur muda di Grand Cikarang City, yaitu dari Grace Tania. Nah, Grace, sebelum kita close nih gitu, sebagai tamu pertama dan acara perdana kita nih di Ruang Tamu Grand Cikarang City, mungkin ada kesan pesan yang perlu disampaikan untuk Grand Cikarang City gitu, kayak khusus dengan produk Kaliana kita saat ini yang ada, dan harapannya next seperti apa nih buat Grand Cikarang City. Mungkin kita bisa lebih lanjut dengan yang lain. Oke.
Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ruang Tamu Grand Cikarang City yang sudah menginvite saya untuk bisa jadi tamu perdana di episode pertama ini. Dan intinya adalah di saat sekarang ini di Grand Cikarang City lebih tepatnya ada Kaliana yang dimana menawarkan rumah dengan bisa digunakan dan diperuntukkan untuk usaha. Menurut saya ini adalah salah satu hal yang unik dan menarik sekali ya, karena jarang sekali ada yang seperti ini, dan ditambah lagi dengan captive market yang udah sangat banyak dengan 8.000 kakak, itu bisa bikin kita udah mulai bisa memproyeksikan kira-kira bisnis apa, usaha apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang mau kamu jalani, sesuai dengan passion kamu tentunya ya. Dan khususnya untuk produk Kaliana yang ada di Grand Cikarang City ini menurut saya menjadi salah satu pilihan untuk kamu yang muda-muda yang mau punya aset untuk kalian tinggal tapi juga bisa kamu gunakan untuk usaha. Ini adalah salah satu hal yang bisa kamu pertimbangkan dan mulai dipikirkan juga nih, atau bisa survei juga langsung ya ke marketing galerinya Grand Cikarang City untuk mencari tahu seperti apa sih lokasinya, karena balik lagi lokasi itu jadi satu hal yang penting juga pada saat kalian ingin menjalankan usaha. Dan menurut saya better kalian kenali dulu, karena pepatah ada yang bilang kalau nggak kenal nggak sayang, jadi kalian kenali dulu, siapa tahu setelah itu kamu sayang sama Kaliana yang ada di Grand Cikarang City. Oke, terima kasih Grace sudah datang ke Grand Cikarang City di acara Ruang Tamu kita. Terima kasih buat hal-hal yang menginspirasi buat orang-orang muda di luar sana. Semoga next kita bisa ketemu lagi dengan banyak hal lain yang akan kita bahas dan bahkan tentunya lebih menarik lagi. Ya, sukses selalu dan tetap semangat ya Grace. Ya, tetap semangat, stay safe and healthy, dan stay productive.